Bismillahirrahmanirrahim. Member DNA dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, umur yang panjang, dalam limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu dalam keberkahannya dan diberikan daya yang kuat serta semangat yang positif. Ya, baru saja kita mendengar siaran langsung dari Bareskrim ya. Langsung saya mengucapkan salut kepada Bareskrim yang tentunya telah mengungkapkan fakta-fakta awal ya, fakta-fakta awal, temuan-temuan awal di dalam penyelidikan dan penyidikan. Tentu hal ini masih jauh ya, masih jauh. Kita harus bersabar mendapatkan hasil akhir ya. Dan juga saya ingin mengajak kepada teman-teman member DNA dimanapun Anda berada, selalu dalam keadaan sehat dan tenang. Ya. Dan tenang, hilangkan rasa was-was, hilangkan rasa gundah, gulana, dan pesimistik. Ya. Tenang dulu, ya, tenang dulu. Kan dalam ilmu investigasi ini adalah inquiry, ya, ini di awal. Ya. Jadi memang inquiry ini atau investigasi ya, menemukan fakta-fakta itu adalah tugas daripada dalam hal ini Bareskrim ya. Nah, kalau apakah ini diduga kriminal atau seperti apa ya. Tetapi Bareskrim sampai dari mulai dibekukannya DNA Pro khususnya sampai sekarang ini baru mengumumkan tentang fakta-fakta atau temuan-temuan yang ada ya, yang memang nyata terjadi. Bapak Daniel AB, ya para member sudah lama ingin melihat Bapak ya. Bapak yang kuat Pak ya. Dan kami sebagai sesama warga kami mendoakan Bapak Daniel AB selalu dalam keadaan sehat lahir dan batin dan selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kiranya Bapak selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang ya Pak ya. Dan juga Bapak diberikan kekuatan agar bisa mengungkap kebenaran-kebenaran yang terjadi. Saya ada beberapa kata yang akhir-akhir ini saya sampaikan di dalam video saya. Seyogianya apabila para pemimpin, para wakil rakyat, para penegak hukum bertuhan dengan hebat, tentu akan terlihat kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan. Apabila para pemimpin, para wakil rakyat, juga para penegak hukum rajin beribadah, tentu akan membela orang-orang yang menderita, orang-orang yang terdolimi. Apabila para pemimpin, wakil rakyat, dan juga para penegak hukum mempunyai ilmu yang tinggi, tentu akan terlihat dalam perilaku. Negara kita adalah negara hukum yang berasaskan Pancasila, di mana ada hukum dan moral yang harus seimbang, dan itu tidak bisa dijadikan atau tidak bisa dijual beli. Ya. Kemarin sudah ada audiensi dengan wakil rakyat di Komisi 6, ya. Mereka sudah memperlihatkan itu semua, ya. Nah, mereka sudah mempunyai perilaku, sudah mempunyai nilai kemanusiaan, dan juga membela yang tertindas, membela yang terdolimi. Sekarang yang berseteru adalah sebetulnya DNA Pro dengan Memperindag yang memberikan izinnya, ya. Jadi Memperindag memberikan izin, lalu Memperindag yang di bawahnya ada Bapepti dan SWI menyegel, ya. Kenapa menyegel? Mungkin ada sebab. Mungkin sebabnya ada pengaduan kan masyarakat, kan ada binari, ada binomo dan sebagainya kan gitu. Atau mungkin juga ada orang-orang tertentu yang melaporkan apa yang terjadi dengan digital trading, khususnya DNA. Ya ada apa kan seperti itu. Yang jelas member DNA jumlahnya seluruhnya ada 200.000 kurang lebih
200.000. Jadi yang melaporkan ke Barreskrim juga mungkin itu ribuan aja, 3 ribuan sekian ya. Jadi seluruhnya ada 200.000. Tentu apa yang diungkap oleh Barreskrim tentu memang sudah tugasnya. Mereka memang qualified di bidang itu, dan temuan awal adalah seperti yang kita saksikan seperti itu. Masih jauh ya. Dan Barreskrim akan terus mengungkap ya. Bagaimana dasar mengungkap tentu akan disesuaikan dengan azas-azas hukum dan moral ya, sesuai dengan azas Pancasila. Jadi saya meminta kepada teman-teman member DNA untuk tenang, tenang, tenang. Lebih baik kita banyakkan doa ya. Seperti yang disarankan oleh yang mengomentari video saya untuk tetap tenang, untuk tetap sadar ya, untuk banyak sholat katanya, banyak sholat dan banyak beribadah. Bahkan saya disebut afiliator ya, ini saya afiliator. Ya, saya afiliator. Lalu ada ide yang bagus. Ya, ide yang bagus adalah baiknya ya. Ini Pak Daniel AB ini berbicara sangat lirih, suaranya pelan, tidak seperti yang kita kenal ya. Jadi memang Pak Daniel AB ini harus didampingi oleh pengacara ya. Jadi agar beliau bisa membantu Barreskrim mengungkap ke fakta-fakta dan kebenaran kan gitu ya. Harus didampingi oleh seorang kuasa hukum ya. Harus didampingi oleh pengacara. Sehingga beliau tidak down seperti yang terlihat di video tadi ya, suaranya lirih sekali, nggak jelas ya. Awalnya DNA berjalan sangat baik ya, tentu ya, karena DNA mempunyai visi misi kan ya, dan mengurus perizinannya di Memperindak dan sebagainya. Bahkan sudah ada testimoni ucapan selamat ya. Jadi sebagai manusia tentu ya, kalau beliau tidak didamping oleh pengacara ya, tidak ada dukungan, supaya dukungan bukan untuk membela yang salah ya, dukungan agar bisa terungkap ya kebenaran-kebenarannya, agar para penegak hukum bisa menegakkan keadilannya dengan benar ya. Saya yakin dan percaya pemerintah, penegak hukum dan juga wakil rakyat semuanya mempunyai moral yang bagus ya, moral yang baik ya untuk keadilan. Jadi ada baiknya memang Pak Daniel AB ini hanya ide saja kalau diikutsertakan dalam audiensi dengan Komisi 6 dan ada dialog yang jujur, yang tulus, mungkin itu bisa diawali, bisa membantu Barreskrim mendapatkan kebenaran-kebenarannya secara jujur ya. Ya, karena melihat Pak Daniel AB sangat tertekan ya, lirih ya, sangat merasa ada sesuatu ya, ada ucapan maaf, apakah merasa bersalah atau bagaimana kita tidak tahu ya. Jadi yang jelas secara kemanusiaan bagusnya didampingi oleh kuasa hukum ya. Lalu bagaimana dengan Bapepti, dengan SWI, dan terutama induknya adalah Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang memberikan izin kepada beroperasinya DNA. Ya, tentu seharusnya ya memberikan audit ya, apakah DNA ini mengikuti visi misinya, berjalan sesuai dengan visi misinya yang disesuaikan dengan izinnya. Pada saat mengurus izinnya kan tentu ada visi misi ya, ada SOP yang dibuat sebagai syarat-syaratnya, lalu ada personel manajemennya, lalu ada perangkat aplikasinya seperti apa. Kan itu sebelum izinnya jadi kan itu pasti dibuat, itu ketiga hal faktor manajemen itu, ketiga faktor manajemen itu. Tentu di awal berjalan dengan sangat baik ya, tetapi di akhir-akhir karena banyaknya permintaan masyarakat yang berinvestasi di DNA, tentu keteteran ya, nampak keteteran mungkin dari segi jumlah personel, dari objek yang melimpah, yang jadi banyak sehingga jadi menyibukkan ya, urusan keuangan mungkin
harus dihitung dulu, harus disetor dan sebagainya. Nah, harus dimasukkan ke dalam aplikasi sehingga akun bisa diikut sertakan dalam trading dan sebagainya, mungkin keteter kan gitu ya. Nah, itu harusnya ada audit harusnya. Jadi dari Memperindag harusnya mengirim auditor untuk mengaudit DNA. Nah, dan kalau ada kesalahan ya harus dikembalikan lagi ke prosedur yang benar kan gitu. Tidak ada organisasi yang sempurna. Saya pikir tidak ada organisasi yang sempurna dimanapun. Yuk, kita lihat di instansi apapun, di usaha apapun, tidak akan ada yang sempurna. Tidak akan ada manajemen yang sempurna. Jadi dengan sistem audit, ya, para auditor akan menemukan mistakes, akan menemukan kesalahan-kesalahannya, dan kesalahan itu harus segera diperbaiki. Nah, apakah Memperindag memberikan audit, ya, memberikan usul atau mencanangkan mengirimkan auditor ke DNA agar DNA berjalan dengan baik ketimbang langsung memblokir lalu menemukan kesalahan. Ya, kalau kesalahan itu kan pasti ada di setiap organisasi apapun, ya. Justru kesalahan-kesalahan ini harus diperbaiki, ya. Jadi semacam dijebak, ya, semacam langsung ditangkap dan langsung disidik, ya, tanpa harus diaudit dulu. Ya, kalau perusahaan atau organisasi ya harus diaudit dulu, ya. Jadi akhirnya yang mengaudit ya penyidik, akhirnya Bareskrimnya. Jadi sebetulnya harusnya dilakukan oleh auditor keuangan kan gitu ya. Jadi kalau ada misalnya dana belum diserahkan segala macam ya, ya itu ada kesalahan akhirnya prosedur seperti itu. Ya berapa lama kesalahan itu dilakukan, ya. Ya semoga ini penegak hukum akan terus mengungkap, ya, karena ini adalah terungkap di awal. Dan juga nanti dari pemerintah, Bapak Presiden Jokowi juga udah meminta kepada Memperindag untuk membina digital trading ini. Dan ingat itu Pak Daniel Abe juga di akhir-akhir itu suaranya lirih, semoga digital trading di Indonesia akan lebih baik lagi, ya. Seperti itu ya. Jadi seolah-olah memang pernah berjalan dengan baik lalu ada kesalahan dan terjebak, ya. Ya akhirnya seharusnya diaudit dulu, ya. Jadi Bareskrim bukan auditor sebetulnya, jadi harusnya diaudit oleh audit keuangan, audit manajemen, dan harus diluruskan kembali, ya. Dan Pak Daniel Abe semoga tabah dan kuat, ya. Bapak harus sehat lahir batin, harus panjang umur Pak, agar Bapak bisa membantu Bareskrim untuk mengungkap kebenaran-kebenaran. Jadi nanti nanti dari hasil akhir masih jauh ini kayaknya, masih jauh hasil akhirnya. Nanti akan banyak pembenaran-pembenaran yang banyak harus yang diperbaiki, ya. Makanya Pak Daniel Abe di akhir, Pak Daniel Abe itu seorang ahli, ya, seorang ahli digital trading. Di akhir mengungkapkan semoga digital trading Indonesia semakin baik, ya. Artinya ya harus banyak ahli, ya. Artinya harus banyak ahli. Ya nanti akan banyak perbaikan. Nah, akan semakin baik, ya. Jadi apakah dari pemerintah juga mungkin kesalahannya apa kan gitu ya, DNA kesalahannya apa, nah, terus mungkin dari segi aplikasi kesalahannya apa, dari segi legalitas kesalahannya apa, itu harus diperbaiki, ya, sesuai dengan desakan dari Bapak Presiden Joko Widodo untuk segera membina digital trading di Indonesia ini. Member DNA dimanapun Anda berada, semoga Anda tetap tenang, ya, Anda tetap tenang, tetap berdoa, ya, tetap berdoa dan tetap kawal kasus ini, ya, bersama-sama dengan wakil rakyat di Komisi 6 dan juga mungkin komisi-komisi yang lain, ya, dan juga bersama pemerintah, dan sekarang aparat penegak hukum juga sudah bekerja, ya, dan ini tetap diawasi oleh jaksa dari yang ditugaskan oleh Kejaksaan Agung. Tetap tenang, ya. Hal ini memang merugikan kita sebagai member, ya, sebagai investor, karena beberapa bulan tidak menghasilkan dan uang kita ternyata diamankan oleh negara dan ada jaminan akan dikembalikan kepada investor. Tapi yang terpenting kita cari keadilan, ya. Kita tunggukan keadilan, kita nantikan keadilan sebagaimana seharusnya. Ini tantangan buat bangsa kita. Ini sudah mulai rame, ya, sudah semakin rame. Ini dari kepolisian baru menyampaikan fakta-fakta awal, ya, fakta-fakta awal yang tentunya ini katanya akan terus didalami dan akan terus yang penting
hukum itu untuk mendapatkan keadilan, ya. Keadilan seperti apa? Nanti kita nantikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan melindungi kita semua bangsa Indonesia. Semoga bangsa kita bisa bangsa yang maju, negara yang maju sesuai dengan cita-cita luhur kita semua. There's nothing personal, it's only for DNA Pro.